Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi abghadha man qala wa la yuwafiqu bi'amalihi wa man hadatha wa la yuwafiqu bihaqiqatihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi ma'suman bilisanihi wa 'amalihi wa ala alihi wa ashabihi alladhi saru masirahu wa man tabi'ahu bihasanatih, amma ba'd. Segala puja serta puji hanyalah milik Allah, zat yang membenci orang-orang yang berkata namun tidak melakukan apa yang ia katakan, orang-orang yang berucap namun tidak sesuai dengan realita. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada sebaik-baiknya makhluk, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau menjaga lisannya juga amalannya, serta keluarganya, para sahabatnya yang mengikuti jejak-jejaknya, juga para pengikutnya yang baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila ada suatu kaum yang isinya, orang-orangnya, manusia-manusianya hanya dapat berucap, hanya dapat berkata, namun tidak sama sekali melakukan apa yang ia katakan, sungguh Allah yang Maha Tahu, yang Maha Tahu khianatnya mata, khianatnya mulut pun telinga. Terlebih lagi Allah yang Maha Tahu apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Mengetahui orang-orang pada zaman ini, manusia-manusia pada zaman ini, banyak sekali di antara mereka, bukan hanya mereka, namun kita yang hanya dapat berucap, yang hanya dapat berkata, berkicau layaknya burung kakak tua, namun pelaksanaannya nol, tidak melaksanakan apa yang ia katakan, tidak melaksanakan sedikit pun apa yang ia ucapkan. Ada pula yang mengamalkan, namun amalannya melenceng dari apa yang ia katakan, melenceng 180 derajat dari apa yang ia ucapkan. Contohnya, ia melarang berzina, namun ia berzina. Melarang begini dan begitu, namun dia pun melakukan ini dan itu. Melarang A, B, C, namun ia melakukan A, B, C, bahkan gazatnya ia lakukan. Allah pun menurunkan ayat teruntuk kepada orang-orang yang hanya dapat berucap namun tidak dapat melakukan apa yang ia ucapkan. Dia menyerukan sholat namun tidak sholat, menyerukan infak namun tidak infak, menyerukan bertakwa namun dia tidak bertakwa. Ayat tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak dapat kalian laksanakan? Allah melanjutkan, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan namun tidak melaksanakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari dua ayat tersebut, yakni yang pertama, ayat tersebut berisikan pertanyaan yang merupakan tamparan keras bagi kita. Terutama Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru atau yang lainnya, tapi ya ayyuhalladzina amanu.
Lalu yang kedua, tersebut agar kita berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara. Satu kata yang sering manusia lupakan, satu kalimat yang sering manusia hilangkan, sering manusia kebelakangkan. Padahal itu penting bagi kehidupan mereka. Berpikir sebelum berucap. Pada asal mulanya manusia itu yang makhluk bebas, makhluk yang merdeka sebelum mereka berucap. Namun setelah mereka mengatakan sesuatu, maka mereka akan menjadi tawanan kata-kata mereka sendiri, menjadi budak kata mereka sendiri. Mereka mengatakan A, maka harus melakukan A, maka harus melakukan apa yang dia katakan. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang dibenci Allah karena melakukan hal tersebut. Janganlah jadi orang yang dimurkai Allah karena melakukan hal tersebut. Mungkin yang sedikit ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Dan juga apabila ada kesalahan, mohonlah dimaafkan. Karena saya hanyalah makhluk, hanya manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan setiap harinya. Maka dari itu, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya lakukan di depan sini. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.